Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu tahridin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bab himbauan, ajakan, seruan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafd Abdul Qais kepada utusan Abdul Qais ala ayyahfadu supaya mereka menghafalkan al-iman wal ilm, keimanan dan ilmu, wa yukhbiru man wara'ahum, dan supaya mereka memberitahu pihak-pihak yang di belakang mereka. Ini babnya ya kawan. Bab anjuran Nabi SAW kepada delegasi Abdul Qais supaya mereka memahami, menghafalkan perkara keimanan, perkara ilmu, dan supaya menyampaikannya kepada yang lainnya. Wa qala Malik ibn al-Huwairith, Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada kami, irji'u ila ahlikum, hendaklah kalian semuanya pulang kembali kepada keluarga-keluarga kalian. Fa'allimuhum, lalu ajarilah mereka. Nah, riwayat ini ialah ketika Malik bin Huwairith dan sebagian sahabat yang lainnya, mereka beberapa rombongan datang ke Madinah ingin mempelajari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaman, beberapa hari, sampai akhirnya mereka kangen, rindu dengan keluarganya, rindu dengan famili-familinya, dengan sanak-saudaranya. Maka mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang. Maka ketika mereka hendak pulang dikasih wasiat oleh Rasulullah SAW, di antaranya ialah ini, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum, kalian pulang kepada keluarga kalian semua, lalu ajarilah mereka ilmu yang telah kalian dapatkan ini. Ini khanafatin azakumullah menunjukkan kepada kita at-tahrib ala da'wah, anjuran, seruan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini juga menunjukkan bahwasanya dakwah itu dibangun di atas dasar ilmu. Hakada ya Pak. Mereka belajar terlebih dahulu. Bahasa orang sini, meguru dulu. Dia meguru, ini belajar sama gurunya, sama syekh, alim, baru kemudian dia mengajarkan ilmunya, dan itu yang namanya dakwah. Yang namanya dakwah, jangan difahami hanya semata-mata terbatas forum-forum formal seperti ini. Dakwah itu bisa mengajari istri, mengajari anak, mengajari keluarga, famili, kerabat, tetangga samping, kanan, samping, kiri, depan, belakang. Itu semua itu termasuk upaya dakwah ilallah. Upaya dakwah ilallah. Dan ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik utusan khusus sebagai seorang dai yang dikirim ke beberapa tempat seperti Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu yang diutus ke Yaman
juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Qais diutus di Yaman, juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diutus ke Yaman, juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dibawa ke Mekah, terus ke Mekah tahun sebelum Hajjatul Wada'. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyusul Abu Bakar As-Siddiq ke Mekah. Sebelumnya juga Abu Hurairah. Ini semuanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai upaya penyebaran Islam. Dai per orang, utusan begitu. Juga dilakukan dalam bentuk seperti ini. Ketika ada beberapa rombongan datang ke Madinah privat selama sepekan atau 10 hari atau 20 hari diajari ilmu, mereka pulang disuruh untuk menyampaikan ilmu tadi. Disuruh untuk menyampaikan ilmu tadi kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Sehingga semakin tersebar ilmu an-nabawi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semuanya bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Sama pengiriman para du'at ilallah, para dai, kemudian adanya beberapa orang dari luar daerah datang ke pesantren, kemudian privat di sana, ketika mereka pulang disuruh untuk berdakwah ilallah, atau kalau nggak demikian rolling ya, sebagian ikhwah berangkat ke tempat yang sana 3 bulan, 4 bulan dakwah di sana, balik ke pondok lagi, gantian dengan yang lainnya. Wah, ini khonabidina yang sering atau yang kita dapati, yang kita saksikan langsung pada ma'hadnya Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Damaj, Darul Hadis Damaj, demikian ya. Terkadang diutus orang tertentu, sebuah tempat membutuhkan seorang dai yang kuat, maka diutus orang-orang tertentu yang dipilih oleh syekh yang dikiranya mampu untuk mengemban dakwah ilallah dengan keilmuan dia. Diutus, anda ya fulan ke sana, anda ya fulan ke sana. Padahal karena penempatan para masyaikh Yaman sekarang ini itu dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Naam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi di Hudaidah, Syekh Muhammad Al-Imam di Ma'bar, Syekh Abdullah bin Uthman Al-Zamari di Zamar, Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i di Mafraq Subaish, dan yang lainnya. Itu Syekh yang nunjuk, anda ya fulan ke sana. Bahkan kalau Syekh nunjuk seseorang, anta ya fulan ke sana, kemudian dia nggak mau, merasa berat untuk meninggalkan pesantren, masih kepengen lama belajar, Syekh malah marah Syekh itu. Agak. Demikian pula rolling sering ya Pak. Karena nggak mungkin dakwah terus tanpa ada tambahan ilmu, atau belajar terus tanpa disampaikan. Tidak bisa ya Pak. Harus adanya pembekalan ilmu, dan harus pula ada penyampaian ilmu tadi kepada masyarakat. Jangan rolling. Bahkan ikhwan dibawa, jangan ke Hadramaut, sana dakwah 3-4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kemudian balik lagi ke Ma'had, Darul Hadis Damaj, ganti lagi sama yang lainnya ke sana. Wah, yang ini belajar lagi Damaj, wah. Sehingga terus dakwah berkesinambungan, dakwah berlanjut. Para dai-dainya semakin mapan, semakin kuat dengan pengalaman-pengalaman dakwah tadi di luar sana. Dia bisa menghadapi berbagai macam karakter masyarakat yang beling, yang lunak, yang kasar, yang lembut. Dia tahu semua. Dia juga bisa mengetahui pengalaman dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Wah, ketika pulang ke tempatnya masing-masing, di pondoknya lagi, ketika dia mempelajari ilmu semakin semangat. Karena dia tahu manfaatnya ilmu yang dia pelajari dengan dia menyampaikannya kepada masyarakat luas. Tahu dia. Ini banyak masail yang dia dapatkan ketika dia dakwah, dibahas di pesantrennya. Terus pembekalan. Sudah 4 bulan, 5 bulan, siapkan lagi, berangkat lagi ke tempat yang lainnya.
Ini sebenarnya karena betina merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kalian dalam riwayat ini. Hakala dengan manfaat ya Pak. Harus demikian. Kalau lah ya Pak. Ini harus siap. Tundi. Berangkat. Bukan gombong mulai. Iya, tundi. Berangkat. Sana, sorong. Gitu. Nah, di sana. Tahun, 2 tahun. Membantu di sana. Dengan ustaz yang di sana. Sorong. Gitu. Jangan pikir gombong. Sorong. Gitu. Abu Mu'ad. Jangan dibawa ke Sabang. Mulai dia nanti. Nggak dakwah nanti. Sawah, sana. Dan pasar. Wah, begitu. Hakala ya maroling. Sehingga dakwah semakin semarak. Dakwah terus berkesinambungan. Dan terus pembekalan ilmu didapati oleh para du'at ilallah. Ini sebenarnya karena betina sekali lagi. Dakwah itu dengan ilmu. Bukan dengan kejahilan. Kalau dakwah dengan ilmu, manfaatnya besar. Barokahnya dirasakan oleh masyarakat. Maslahatnya luar biasa. Tapi kalau dakwahnya dengan kejahilan, dakwahnya dengan semata-mata semangat, merusak ya. Merusak.